Profesor Dr. Elza Syarif SH kembali melawan arus besar perlawanan 7 terpidana kasus Vina. Kepada Donny De Keyser NTV, ia menegaskan sangat mempercayai Aep sang saksi kunci polisi. Saya sampaikan ya, karena Aep itu kan saksi ya. Memang benar-benar melihat, mengalami, dan di BAP-nya bukan sekali, beberapa kali. Dan kemudian waktu Peggy dia juga di BAP, keterangannya tidak pernah berubah. Karena tahu pembunuhnya sadis, Aep pun tidak berani hadir dalam persidangan, apalagi dirinya bukan warga Cirebon. Dengan penuh keyakinan, Elza menunjuk hidung Rivaldi alias Ucil sebagai pembunuh berdarah dingin yang ditakuti Aep. Sehingga dia tidak berani bersidang karena pembunuhan itu pembunuh sadis. Elza pun memaparkan betapa berbahayanya sosok pemuda kurus ceking bertato ini. Saya kasih tahu aja, Rivaldi itu setelah kejadian tanggal 27, dia juga tanggal 29 melakukan penganiayaan berat kepada seorang perempuan dengan mandaunya. Nah, mandau ini juga dipakai waktu di Vina. Sementara menurut kuasa hukum Ucil, tidak ada penganiayaan berat dengan mandau kepada perempuan yang adalah kekasih Ucil, hanya cekcok biasa sepasang kekasih. Ucil pun ditahan atas kasus penganiayaan dan membawa sajam, namun kemudian tiba-tiba saja diambil Rudiana dan disatukan dengan 7 tersangka lainnya. Elza menepis keras ada rekayasa polisi terhadap Ucil. Jadi saya mau menepis ya, selalu dibilang rekayasa polisi itu saya bukan yang bela-bela polisi. Kita bicara yang benar saja. Ia bahkan sempat menyebut narasi Eka Sandi yang bertukar kepala dengan Aldi adiknya agar dibebaskan adalah drama picisan. Satu orang kan Aldi lepas, bukan tukar kepala. Ini kan cerita-cerita drama-drama picisan ya. Tapi dari 7 orang itu bilang yang paling sadis adalah satu orang, yang mana ternyata yang namanya Rivaldi alias Ucil itu yang kemudian mereka lah yang tahu ada Ucil dicari, ternyata Ucil itu dalam tahanan. Iya, artinya kan ada upaya. Jadi memang cocokologi, dicari-cari, dihubung-hubungkan. Bukan itu kan cocokin lagi deh nanti. Enggak, ini pertanyaan Bu Elsa tinggal menjawab bagaimana. Iya, itu kan keterangan dari mereka bahwa yang melakukan penyayatan segala rupa adalah si Ucil. Untuk meyakinkan Donny NTV, Elza pun memperlihatkan foto jasad Vina dengan jahitan pada luka sayat yang ia sebut akibat sabetan mandau di wajah, lengan, dan paha. Saya kasih lihat ya, ini sayatannya, ini kan dijahit. Sayatan karena mandau. Terus di sini ada sayatan juga. Sayatannya tertulis di atas lengan V. Kita lihat dari visum. Bukan saya ngarang-ngarang. Kemudian di paha sebelah kanan yang hancur ini ada sayatan dan dijahit oleh dokter 12 simpul jahitan. Kalau kecelakaan nggak mungkin begitu. Namun saksi ahli forensik yang dihadirkan kuasa hukum 6 terpidana menyatakan tidak ada luka sayat sajam di wajah dan tangan berdasarkan berkas visum di persidangan. Sementara di paha ada luka gores memanjang yang bukan karena sajam jika dilihat dari tepi luka yang bergerigi. Elza pun dengan mantapnya menyebut narasi Eki mabuk dan konsumsi obat terlarang adalah hoaks, karena dokter forensik tidak menemukannya di jasad Eki. Itu si hoak-hoak itu di podcast cerita bahwa mabuk lah inilah. Itu sudah diperiksa oleh dokter, tidak ada mabuk dan tidak ada minum-minuman keras dan tidak ada juga obat-obatan. Tolong deh yang bicara-bicara itu ingat, kalau kayak gitu-gitu kan dosa, dan orang dibunuh dibilang kecelakaan. Elza menuding foto-foto dan hasil visum yang dimiliki Titin Prialianti serta tim kuasa hukum lainnya bisa saja hasil manipulasi. Sementara miliknya berasal dari digital forensik kepolisian yang sangat ia yakini kebenarannya. Saya punya bisa dipertanggungjawabkan karena ini berasal dari kepolisian yang sifatnya ada pembuktian dari forensik, digital forensik. Ya, itu kalau nanti itu kan bisa dihapus-hapus, diedit. Itu nanti ahlinya yang akan membuktikan. Namun ketika Donny NTV menyebut hal itu perlu dibuktikan nanti, Elza pun buru-buru berdalih tidak perlu, karena sekarang sudah tahap sidang PK, bukan lagi tahap persidangan awal. Sekarang kan PK, kita nggak perlu lagi buktikan itu. Sekarang kan PK, kita nggak perlu lagi buktikan itu.
Selain memuji Aep, mencap ucil tersadis, menuding hoaks berita soal Eki mabuk dan pemakai, memaparkan foto hasil visum versi kubu Rudiana, sembari menuding foto visum milik Titin CS manipulatif, dinilai sebagai bagian dari skenario mempengaruhi para hakim Mahkamah Agung yang akan memutuskan PK para terpidana.